Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar perintah tentang berkurban. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar tentang adab-adab dalam memotong hewan kurban dan hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari berkurban. Pernahkah kalian melihat orang yang sedang menyembelih kambing atau sapi pada hari Idul Adha? Perlu kalian ketahui bahwa menyembelih hewan ada adabnya. Ada yang perlu diperhatikan ketika hendak menyembelih hewan kurban. Adab-adabnya antara lain sebagai berikut. 1. Alat penyembelih harus benar-benar tajam. Hal ini dimaksudkan supaya hewan kurban yang disembelih tidak tersiksa. Kita boleh menyembelih menggunakan segala jenis senjata tajam kecuali gigi, kuku, dan juga tulang. 2. Ketika menyembelih hewan, hendaklah menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga, hewan disembelih pada lehernya. 4. Hewan disembelih setelah membaca basmalah dan takbir. Dari Anas berkata, Nabi SAW telah berkurban dengan 2 ekor kibas atau domba yang berlemak dan gemuk. Aku melihat beliau meletakkan kakinya ke atas lambung kibas, kemudian membaca basmalah, kemudian beliau menyembelihnya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. 5. Hewan disembelih dengan 1 kali penyembelihan atau potongan. Maksud dari 1 kali potongan adalah sebelum urat tenggorokan hewan tersebut benar-benar putus, alat pemotong tidak boleh terlepas. 6. Penyembelihan hanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Penuh kasih sayang terhadap binatang. 8. Penyembelihan disunahkan dilakukan di tempat sholat atau di lapangan. 9. Menyembunyikan pisau dari pandangan binatang yang akan disembelih. 10. Binatang kurban dibawa menuju tempat penyembelihan dengan cara yang baik. 11. Menjauhkan hewan yang belum disembelih dari hewan yang sudah mati. 12. Hendaknya tidak mencukur atau memotong rambut dan kuku sebelum disembelih. 13. Disunahkan bagi yang bisa menyembelih agar menyembelih sendiri hewan kurbannya. 14. Membaringkan sembelihan. Dan yang terakhir yaitu meletakkan kaki di atas bagian dekat dengan leher. Penerima daging kurban. Tujuan dari berkurban adalah untuk bersedekah. Berikut ini orang-orang yang berhak menerima daging kurban. 1. Disunahkan untuk yang menyembelih dan diperbolehkan untuk yang berkurban. 2. Dibagikan kepada sanak keluarga dan juga dibagikan kepada tetangga atau masyarakat sekitar. Yang terakhir, disedekahkan kepada fakir dan miskin.
seperti yang telah diperintahkan Allah dalam pembagian daging kurban yang terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 28 yang artinya sebagai berikut. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak, maka makanlah sebahagian daripadanya dan sebahagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang hikmah-hikmah dari berkurban. Hikmah disyaratkannya berkurban. Di antara hikmah kurban yang disyariatkan antara lain sebagai berikut. 1. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 162 sebagai berikut. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Tiada sekutu baginya. Menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam ketika Allah mewahyukan kepadanya agar menyembelih putranya. Selanjutnya, memberi kelapangan kepada keluarga pada hari raya dan menyebarkan kasih sayang kepada fakir dan miskin. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah yang telah menundukkan kepada kita dari binatang-binatang ternak dan meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah atas segala perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.